Institusi dan CV merupakan cara kita promosi diri. Ratusan aplikasi dikirim setiap hari, menunggu balasan yang dinanti. Apa benar pekerjaan mengantri untuk lulusan Harvard University? Ayo kita diskusikan ceritanya di sini. Hi friends, welcome back to the channel. Kalau kamu baru join, kenalin nama aku Indah Syafira. Biasanya lewat channel ini aku suka berbagi tips tentang produktivitas, karir, maupun tips beasiswa berdasarkan pengalaman aku sendiri. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua gimana sih kehidupan setelah lulus dari Harvard University, dan berbagi tips juga buat teman-teman yang lagi mau cari pekerjaan di tengah pandemi ini. Ikutin terus ya. Oke, jadi sedikit flashback kali ya. Aku tuh lulus tanggal 28 Mei 2020, jadi sekitar pertengahan tahun lalu. Dan 2-3 bulan sebelum kelulusan itu aku udah mulai aktif nyari kerja sana sini ya. Cuma karena dua hal. Yang pertama, lack of preparation. Aku nggak banyak riset dan nggak banyak mempersiapkan diri ya untuk mencari pekerjaan yang benar tuh seperti apa sih, karena itu baru pertama kali gitu. Dan yang kedua itu karena pandemi juga, jadi banyak company yang tutup, banyak nge-layoff juga karyawannya, dan banyak yang nggak recruiting gitu. Apa yang terjadi karena dua hal ini? Aku banyak menghadapi penolakan gitu ya. Jadi kayaknya tuh ada kali ya sekitar 60-an company yang coba aku apply gitu. Jadi di bulan Mei tuh aku udah mulai deg-degan lah ya, udah mulai panik gitu, karena udah mau lulus nih tapi belum ada job offer gitu. Dan gak aku sendiri sih, banyak juga teman-teman aku yang mengalami hal serupa. Kenapa harus pandemi pada saat kita lagi job hunting gitu kan. Cuma pada saat itu aku banyak refleksi diri juga, dan aku memutuskan ada kali ya sekitar 2 minggu yang aku putus kontak dari semua orang. Aku beneran hilang, aku menghindari segala kontak-kontak yang membuat aku menjadi negatif. Seperti aku nelpon temen aku yang lagi nyari kerja juga, terus kita sama-sama stres, kita sama-sama ngasih energi negatif. Nah, instead of talking with people, aku ubah strategi. Jadi bulan Mei itu aku lebih fokus ke diri sendiri gitu. Aku banyak hadirin seminar-seminar tentang gimana job searching, gimana nulis essay yang baik, gimana sih sebenarnya the art of applying gitu, apakah aku harus follow up juga, dan lain-lain gitu. Termasuk aku banyak baca-baca buku yang relevan deh, yang kayak gue banget, lagi di stage aku banget gitu. Nah, sampai itu sekitar akhir bulan Mei kali ya, orang-orang tuh mulai banyak kabar-kabar dapat kerja gitu kan. Itu beneran good for them, I'm so happy for them. Tapi at the same time aku jadi ngasih pressure ke diri aku gitu kan. Di situ aku banyak banget konsultasi, seek help gitu. Aku banyak konsultasi sama career service dari Harvard. Aku banyak nanya sama mereka apa sih yang salah dengan cara apply aku gitu. Setiap hari tuh aku booking time buat ngobrol 20 menit, either bahas CV, bahas essay, atau persiapan wawancara, ataupun aku curhat aja gitu. Seenggaknya walaupun aku misalnya nggak prepare hari itu, seenggaknya aku ada someone to talk to, dan aku merasa aku making progress, daripada aku cuma apply gitu terus galau, nungguin 3 hari nggak ada kabar, merasa not enough segala macam. Menurut aku sangat terbantu pada saat aku talk with people gitu, talk with the right people ya. Nah, poin selanjutnya yang mau aku bahas itu tentang follow up. Follow up ini penting banget teman-teman. Jadi terbiasanya kalau kita apply suatu pekerjaan gitu ya, kita apply di job platform, LinkedIn, atau apapun itu, kita cenderung lupa untuk follow up di akhir gitu. Misalnya kita udah bikin essay-nya, kita bikin CV-nya, terus kita submit, terus udah. Terus kita kayak galau, ini kenapa nggak dipanggil-panggil, atau what did I do wrong, kenapa segala macam, merasa kurang dan lain-lain. Itu salah besar. Harusnya nih, yang baiknya ya, ini juga aku dapetin dari career service. Mereka bilang pada saat kamu udah submit tuh, kamu lihat hiring manajernya siapa sih, cari aja di Google atau di LinkedIn. Kamu langsung email si Andrew ini, hi, gue I just came across your profile gitu misalnya, I just applied for this position gitu ya, terus just wondering if you have received my application and look forward segala macam. Walaupun
walaupun kemungkinan besar nggak dibalas, it's okay gitu. Seenggaknya si hiring manajernya ini udah ke-expose sama nama kamu sekali gitu. Itu kan naikin the chance dia bakalan inget lagi nih pas ngeliat aplikasi pile of application ada ratusan yang apply, dia ngeliat oh nih si Indah Syafira nih pernah nge-email gue nih. Atau it's good kalau mereka balas gitu kan. Jadi follow up tuh penting banget gitu. Terus kalaupun memang nanti ditolak, terus follow up, kasih follow up email, kasih follow up message. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin aja tahun ini emang nggak keterima kerja di sana, tapi di masa depan gitu kan, people who work in the same field itu ya itu aja orangnya. Mungkin aja kalian came across dan nggak ada salahnya buat follow up. Kenapa sih bisa kita nggak keterima di suatu institusi atau pekerjaan yang kita mau? Banyak common pitfallsnya, khususnya buat fresh graduate yang aku pun sempat melakukannya gitu kan ya. Tapi ada juga hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, seperti most jobs required years of work experiences gitu, atau mereka mewajibkan intern. Tapi kadang if you know the right approach, you can still get the roles. Contohnya aja yang research position aku di World Bank, itu mereka membutuhkan minimum 5 years of work experiences. Tapi aku punya less than 2 years kan, tapi tetap bisa gitu. So you have to know the right approach. Dan kebanyakan dari kita ini kurang researchnya gitu, termasuk aku. Kamu beneran kalau mau apply di suatu company, spend time to research about the company atau the institution. Tanya orang-orang di dalamnya. Do your informational interview. Do your homework gitu. Make sure you really know the company. Sehingga kedepannya pada saat kamu mau apply, pada saat kamu talk to the people, you already have the knowledge gitu kan. Sekarang kita masuk ke more practical thing. Who and what can help you to get the job? Ini penting banget nih si who nih. Tadi aku sempat mention kenapa aku sempat hilang gitu ya 2 mingguan kontak dari orang-orang yang mungkin membawa pengaruh negatif ke aku, dan orang-orang yang berpotensi aku kasih orang negatif aku ke mereka gitu, karena it wasn't healthy gitu. Jadi bukan berarti aku putus kontak dari manusia juga gitu. I still talk to people, to the right people gitu. Siapa mereka? Kalau di kampus aku itu ada career service yang kita bisa konsultasi karir sama mereka, they're the right person. Buat teman-teman yang punya office serupa di kampusnya, use it. Make the most out of your tuition gitu kan. That's the facility you should use. Tapi kalau teman-teman nggak punya seperti itu, it's okay. Start talking with the people who work in the institution. Misalnya teman-teman cari gitu ya di LinkedIn, siapa nih orang yang kerja di institusi X gitu. Misalnya kita bilang aja nih yang kerja di World Bank, dia lulusan UI. Itu bisa loh teman-teman search di LinkedIn. Terus teman-teman cold message aja di LinkedIn kayak, hey gue juga lulusan dari ini loh. Misalnya dia pernah nulis artikel atau dia pernah ngisi seminar segala macam. Teman-teman bilang kayak, I'm really interested what you're talking about this, would love to discuss more. Padahal modus biar kenalan gitu kan. Jadi start understanding the institution that you're aiming gitu, dengan coba untuk kontak si referral ini. Itu who-nya ya, itu penting banget. Terus selanjutnya itu what can help you to get the job. Pastinya job platform itu udah common lah ya, orang-orang banyak yang menggunakan itu gitu. Tapi aku agak kurang rekomen nih sebenarnya, seperti Glints atau yang dipost di LinkedIn gitu. Semua orang tuh apply-nya lewat situ teman-teman. Itu tuh ibaratnya kalau ada iceberg illusion, job yang available, ini aku pernah ikutan seminar, dia bilang kayak job yang terlihat sama orang-orang available itu seperti cuma peak-nya si iceberg itu gitu. Padahal job yang sebenarnya available tuh lebih besar. Nah, job yang lebih besar ini dari mana dapat infonya? Itu dari referral. Kalau teman-teman udah kenalan sama orang yang kerja di startup ini, dia sama-sama alumni, atau teman-teman baca artikel yang pernah dia tulis atau baca jurnal dia terus dibangun koneksi, mereka itu punya banyak info yang biasanya nggak tertulis di job-job platform seperti Glints dan lain-lain. Nah, selain LinkedIn, teman-teman juga bisa lihat alumni database. Kalau di Harvard itu kita punya database alumni-alumni di mana ada emailnya, ada kontaknya gitu. Itu aku beneran, ini true story ya, aku udah nggak ada muka lagi kali ya. Aku ada kali ratusan email, puluhan email tuh aku kirim-kirim aja gitu kayak, hey orang Indonesia yang lulusan Harvard atau apa, aku emailin atau orang apa yang lulusan udah lama-lama kerja di World Bank, pada saat itu aku emailin, aku ajak ngobrol 10 menit, minta waktunya lunch dan lain-lain gitu.
banyak yang ditolak, tapi banyak juga yang answer gitu kan. Alhasil aku tuh bulan Mei ya, Mei Juni itu aku tiap hari call sama orang, seenggaknya sehari itu 1 call sama orang. Iya, call interview, iya, call informational interview juga iya, call buat yang 10 menit 15 menit buat ngajak ngobrol tuh juga iya. And I feel good about it gitu, karena walaupun sama aku masih belum dapat kerja, seenggaknya I feel like I'm making a progress gitu. I start knowing the company better, I talk to people gitu kan. Jadi ada sense of making progress ketimbang pada saat di bulan-bulan Maret tuh yang aku apply, bikin essay berhari-hari, terus apply, terus galau 3 hari, 4 hari kok nggak dipanggil ya, kayaknya essay aku jelek deh, merasa feel bad. I'm not making any progress gitu, walaupun sama-sama belum dapat pekerjaan. Gimana sih gitu ya, how to get a job gitu, more practical, step by step. Ini udah aku rangkum ke 4 poin. Yang pertama tuh communication skill. You have to do your own homework gitu ya. Kamu riset sendiri gimana sih cara nulis CV yang baik gitu, yang sesuai sama standar di negara tertentu atau di Indonesia. You have to know how to write email. Gimana sih cara bikin cold email? Formatnya tuh seperti apa? Bisa di Google gitu. Gimana sih caranya informational interview gitu? Apa sih yang harus kita tanyain pada saat kita minta 10 menit waktu orang buat diskusi? Apa sih emailnya? Pada saat udah selesai call-nya, kita tuh harus nulis follow up email. Gimana sih formatnya? Itu teman-teman bisa Google semua. That's a communication skill that you have to learn gitu. Oke, nah sekarang teman-teman udah tahu kan gimana caranya pakai LinkedIn yang benar. Siapa aja sih yang bisa bantuin teman-teman buat dapetin kerja, apa aja tools-toolsnya, dan apa aja skill-skill yang teman-teman harus punya buat bekal nyari kerja di tengah pandemi. Buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut gimana caranya dapetin pekerjaan di development agency seperti PBB, UNDP, World Bank, UNICEF, dan lain-lain, bisa lihat video ini. Dan buat teman-teman yang mau tahu tips tentang beasiswa LPDP buat Harvard University juga bisa cek video ini. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada yang mau ditanyain, boleh banget tulis di kolom komentar. Dadah!